sudah masuk ya, suara sudah masuk ya. Iya. Ini cerita hijrahnya Rasul aja. Lanjutin yang kemarin. Iya. Kemarin Bang Ari belum sampai Madinah kan? Iya. Sudah. Dulu. Iya, suara ya dulu. Oke, Bos. Tar. Sabar. Oke, mantap. Sudah Bang, jangan ngolok gitu Bang. Bang, Ali Bang. Iya Bang. Sip, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya enggak ada ternyata. Oke. Oke, terima kasih untuk viewer yang oh iya. Mohon maaf, saya ulang dulu ya karena suara saya ternyata belum di-on kan. Terima kasih untuk yang menyaksikan live. Oke, saya ulang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Puji syukur warahmatullahi kepada Allah wabarakatuh. Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam yang tentunya masih bisa kita peluk sampai saat ini. Tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke,
Tadi kenapa saya ulangi, ternyata suara saya belum keluar, jadi ternyata speakernya saya matiin mic-nya. Oke, terima kasih untuk yang sudah memberitahukan, yaitu apa, pemirsa yang menyaksikan live. Oke, kita flashback dulu. Apa ya? Kita flashback pertemuan sebelumnya di hari Rabu, yang dimana pada malam itu dijelaskan oleh Kak Ari tentang makna hijrah, terus proses hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, terus yang kemudian banyaknya pelajaran yang harusnya kita ambil. Ternyata hijrahnya Rasul pada saat itu bukan semata-mata karena hawa nafsu atau ketakutan Rasul terhadap tindasan, penyiksaan, atau penganiayaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat itu, tetapi lebih kepada menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di perjalanan tersebut dikisahkan tentang perjalanan Rasul bersama Abu Bakar saat bersembunyi, ya, saat bersembunyi di Gua Sur. Kemudian setelah tiba di Madinah, nah ini diputus. Jadi Kak Ari memutus perbincangannya, yang dimana perbincangan itu terputus di ketika Rasul dan para sahabat itu sudah di Madinah, ngapain? Nah, ini yang tadi juga ada di captionnya Kopi Tama, kalau saya tidak salah baca ya. Saya lihat dulu di captionnya Kopi Tama, tadi saya sempat membaca sebelum, tar ya. Nah, ini. Setelah hijrah mau ngapain? Nah, Rasul setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu mau ngapain? Jadi malam hari ini, insya Allah yang kita bahas adalah setelah Rasul hijrah ke Madinah itu Rasul ngapain? Aktivitas apa yang Rasul lakukan pada saat itu? Apakah Rasul berdiam diri, atau sebaliknya dakwah Rasul terhadap tentang Islam itu semakin luas, terutama di kalangan kaum Aus dan Khazraj di Madinah, ya. Nah, jadi kemarin Kak Ari tidak menjelaskan sampai situ. Nah, jadi kebagian pada malam hari ini adalah pemateri selanjutnya, yaitu Kak Rijal. Semoga Kak Rijal bisa menjelaskan apa sih yang dilakukan Rasul Insyaallah. setelah apa ya? Insyaallah. Ya. Insya Allah bisa disampaikan ya. Pokoknya Kak Rijal yang eksekutor. Insyaallah. Ya. Intinya yang pengen diketahui adalah terus kalau saya bilang sih, teman-teman yang menyaksikan live mungkin bertanya-tanya, loh, masa ceritanya sampai situ aja? Dari Mekah ke Madinah hijrah sudah. Nah, tidak ada sambungannya. Insya Allah malam hari ini kita sambung, yang langsung akan dibawakan oleh Kak Rijal. Insya Allah apa yang terjadi setelah proses hijrah Rasul ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Nah, itu akan dijelaskan langsung oleh Kak Rijal. Oke, langsung saya serahkan apa ya, mic-nya kepada Kak Rizal untuk berbicara dan menyampaikan pembahasan pada malam hari ini. Oke, Kak Cindy, makasih. Mulai dari mana ya? Oke, dari hijrahnya Rasul ya. Jadi, alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Mungkin Kak Rizal melanjutkan atau mungkin sedikit flashback review dari apa yang Kak Ari hari Senin sudah sampaikan soal tentang sejarah hijrahnya Rasul dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi tujuannya Rasul hijrah itu mau ngapain gitu kan? Kita juga harus tahu kan gitu. Jadi kalau hijrah itu kan kalau bisa kita gimana ya istilahkan ya bahasakan, hijrah itu kan buah dari dakwah ya. Iya kan? Jadi seseorang berhijrah, yang dimaksud karijal hijrah di sini yaitu meninggalkan sesuatu yang Allah larang dan menggapai sesuatu yang Allah ridhoi gitu. Hijrah yang menurut definisi dari Islam itu sendiri ya. Nah, itu tidak akan tercapai kalau tidak ada yang namanya dakwah. Bukan begitu, gimana menurut Kak Sendi ya kan? Ya. Jadi yang mengawali hijrah, ya, yang mengawali dakwah di Madinah sendiri, di Yastrib sendiri itu kan seseorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair itu ya, yang membuka jalan dakwah di sana, mendakwahi suku Aus dan Khosraj pada saat itu, yang dimana kedua suku itu sebelum Islam datang ke situ, dua suku itu selalu berperang, ya ibaratnya perang saudara lah ya, sama-sama yang meninggal di Yastrib situ.
Nah, setelah adanya Musa bin Umair, eh, dia mendakwahi di situ, dan alhamdulillah kedua suku ini menerima apa yang akan nanti disampaikan ya di Islam. Islam menerima Islam lah ya. Nah, jadi eh, ibarat ya, hijrah itu secara makna kan ada dua deh, dari makna yang kalau kerja lebih sebut tuh makna yang sebenarnya, atau maknawi lah ya. Maknawi, hijrah dari suatu tempat ke tempat lain, dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik, ataupun secara itu tadi makani, sorry sorry salah, ini yang maknawi, hijrah yaitu meninggalkan sesuatu yang buruk menuju ke sesuatu yang lebih baik. Nah, bukan berarti di Mekah itu belum baik ya, justru ketika Rasul hijrah ke Madinah pun di sana itu masih banyak, istilahnya belum semua baik, masih ada orang-orang Yahudi yang masih banyak memusuhi Rasul gitu loh. Jadi belum sepenuhnya baik di Madinah, cuma sebagian besar di Yastrib di Madinah itu sudah menerima Rasul karena di sana penghuni asli aslinya yang dari awal sudah tinggal di Madinah di Yastrib itu suku Aus dan Khosrot itu yang mayoritas, sedangkan kaum Yahudi itu cuma minoritas gitu loh ya. Nah, jadi setelah Rasul hijrah itu Rasul dan para sahabat meninggalkan semua harta dan bendanya di Mekah, langsung hijrah ke Madinah gitu ya. Nah, terus mau ngapain sih hijrah ke Madinah padahal di Mekah, maunya kan di Mekah. Siapa sih yang dari apa enggak mau ya Islam itu berjaya di tempat kelahiran, di tempat kampung halaman Rasul dan para sahabat, padahal para sahabat Rasul dan para sahabat itu mencintai kota Mekah ya, karena itu tempat kelahiran mereka ya, dan itu juga Baitul Haram, tempat yang juga Allah cintai ya. Nah, jadi di Madinah Rasul alhamdulillah begitu hijrah, suku Aus dan Khosraj menerima dakwah Rasul, Islam diterima, dan Rasul akhirnya mendirikan ya gimana ya, sebuah institusi ya, institusi kalau bisa dibilang itu negara lah ya, negara. Jadi di Madinah itu Rasul mengatur berbagai urusan. Jadi kalau bisa diibaratkan di negara kita sekarang itu kepala negara atau presiden lah ya kalau kita di Indonesia. Jadi Rasul mengatur berbagai urusan ya, berbagai macam urusan dari mulai urusan perang dan urusan sebagainya semuanya ya, ekonomi apa segala, mengatur bagaimana eh, ini dakwah Islam ini akan bisa diteruskan ke berbagai penjuru dunia ya gitu. Alhamdulillah di Madinah pun itu Rasul tidak serta merta gitu-gitu aja, maksudnya berdiam diri, berleha-leha. Juga pun banyak pertentangan dari mana-mana ya, dari kaum Yahudi juga pun dari kaum Quraisy yang ada di Mekah. Nah, itu sampai terjadi beberapa kali perang, yaitu perang Badar, terus perang Uhud, masih banyak lagi ya perang-perang yang Rasul alami ketika setelah berhijrah ke Madinah seperti itu. Terus apalagi ya? Kalau menurut Karijal sih, jadi hijrah di sini itu adalah buah dari dakwah, dan apa yang kita lakukan setelah hijrah itulah yang penting. Apa sih yang datang setelah hijrah itu? Itu adalah istiqomah. Nah, jadi menurut Karijal hijrah dan istiqomah ya. Jadi seperti itu. Jadi, istiqomah itu adalah bukan sesuatu hal yang mudah ya. Mungkin seseorang bisa aja berhijrah ya kan, berhijrah meninggalkan dari yang buruk ke yang baik, tapi istiqomahnya ini ya, istiqomah ada kalau Rizal bilang bahasakan itu seperti konsisten, berkomitmen tetap terhadap apa yang dia pegang ya. Misalnya hari ini melakukan kebaikan ini, saat melakukan kebaikan itu tetap konsisten, tidak berkurang gitu loh, tidak berkurang atau mungkin bertambah gitu loh ya itu. Nah, dari Al-Quran sendiri, kalau tentang hijrah ini dijelaskan dalam surat, sebenarnya banyak ya, Karjal mengutip dari salah satu ayat aja dari surat An-Nisa ayat 100, yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.
Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi dari ayat ini Allah sudah berfirman bahwasanya Allah berfirman bagi siapapun ya yang mau berhijrah, niscaya Allah kan mencukupkan ya bagi dia berhijrah, maksudnya rezekinya nanti Allah atur. Terus bagaimana kelanjutan kesudahan setelah dia berhijrah itu, insya Allah kalau dia lillahi ta'ala betul-betul hijrah karena Allah ta'ala, insya Allah akan uh, melapangkan lah segala urusannya gitu. Terus nah, meskipun dia sudah niat ini ya, kita kan dalam Islam kan niat itu kan sudah dihitung pahala ya. Jika dia niat sudah berhijrah dan dia belum sampai kepada hijrahnya, dia tuh meninggal di situ, insya Allah Allah akan tetapkan pahala hijrah itu yang sampai dia penuh hijrahnya kayak gitu. Nah jadi kalau dari Karejala sendiri sih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah gitu ya. Mungkin sebagian orang di sini menggampangkan ya hijrah itu ya. Maksudnya padahal sahabat Rasul dan para sahabat-sahabat itu meninggalkan harta yang sangat banyak di Mekah. Kalau kita sendiri gimana? Kalau kayak Karijal gini misalnya punya rumah, misalnya nih ya, ini bukan yang aslinya ya. Karijal enggak punya rumah. Ini masih orang tadi. Jadi misalnya punya rumah, punya harta yang berlimpah, ada mobil, ada motor, ada uang di berangkas di dalam rumah ya kan. Tahu-tahu diseru untuk meninggalkan semua itu untuk berhijrah ke tempat yang lebih baik, karena yang tempat yang kerja tempat sekarang itu buruk. Itu mungkin orang orang bisa berkata itu mudah, itu gampang. Nah terus masa semudah itu ya? Kalau kerja sendiri sih berat gitu loh ya. Nah jadi dari peristiwanya hijrah Rasul itu sahabat itu ya samina wa ta'na. Jadi misalnya tadi sebanyak itu hartanya, ya udah ini apa ya kalau suruh dan apa yang Rasul katakan udah ikutin aja gitu. Mungkin dari sebagian kita itu menganggap itu sesuatu yang gampang. Padahal itu kalau kalau kita faktanya misalnya terjadi pada kita itu sesulit sekali itu ya ke tempat yang baru, hijrah ke tempat yang baru tanpa membawa apa-apa ya, tanpa membawa spesial uang apa segala gitu. Kalau menurut Kak Sandy gimana? Kak Sandy kalau disuruh seperti itu mau nggak? Kak Sandy kan motornya di rumah motor bagus ya kan, tanah misalnya di Balikpapan ada ya kan, Gimana ya? ya Kalau kan, ditanya seperti ya itu, terus Kak Sandy gimana? belum kayaknya ya, belum ke tahap kayak para sahabat kayak gitu mungkin ya. Tapi berusaha untuk Iya mungkin ya, mungkin keinginan kita kan pasti ada keinginan untuk mengikuti Rasul dan para sahabat kan pastinya. Jadi suatu saat mungkin ya, betul. bukan berarti tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang saya sama Kak Rijal ataupun nanti teman-teman yang menyaksikan live, bisa saja nanti harta yang kita miliki, bahkan mungkin apapun yang ada di dunia ini kita anggap sebagai sebuah receh, karena demi mengharapkan keriduan Allah kita rela melepaskan semuanya. Tapi untuk saat ini kalau saya dihadapkan dalam permasalahan seperti itu, saya mungkin belum siap. Ya mungkin karena Belum saya belum dalam masih. masih tahap untuk berusaha hijrah sungguh-sungguh, tapi walaupun seperti itu saya berusaha untuk sedikit demi sedikit apa ya, menyisihkan sebagian rezeki saya, belajar untuk menyisihkan apa yang saya dapat dari hasil jerih payah saya untuk ke jalan dakwah. Itu baru tahap belajar saya. Tapi kalau dibilang seluruhnya gitu kan, kayak tadi Kak Rijal bilang rumah, motor dan sebagainya saya tinggalkan, Mm-mm. terus saya harus pergi. Nah, itu mungkin masih berpikir dua kali kayaknya Kak Rijal. Belum bisa kayak Ya para itu dia. sahabat gitu Ya loh. itu mungkin ya betul betul betul. Iya betul betul. Nah itu semua kan pasti kan ada faktor-faktornya kan gitu. Iya, betul. Kenapa kita tinggalkan? Soalnya di dalam Al-Quran sendiri tuh ada Allah berfirman itu, yang Allah berfirman itu seperti ini. Belum tentu sesuatu yang baik menurutmu itu buruk ya. Itu insya Allah ada hikmahnya dari balik, dan juga kebalikannya. Belum tentu sesuatu yang kita anggap buruk itu menurut Allah itu buruk. Sebenarnya itu kebaikan buat kita gitu loh ya. Kebalikannya kan gitu. Jadi insya Allah apa yang Allah perintahkan untuk kita ya, itu insya Allah ada hikmah di balik semua itu kan. Itu kita ambil pelajaran dari situ aja gitu. Terus
Dan pun eh, ketika Rasul dan sahabat berhijrah ke Madinah itu mereka juga aduh ya tidak langsung serta merta eh, gimana ya tidak berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka gitu loh. Mereka berusaha ya seperti salah satu sahabat Rasul tuh siapa namanya tuh yang saudagar itu yang kaya tuh siapa Abdurrahman lagi bin namanya Auf. karena lupa itu. Nah, Abdurrahman bin Auf itu dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tuh hijrah itu tidak membawa apa-apa loh, tidak membawa uang sepeser pun, tidak bawa unta, tidak bawa apa-apa lah ya, istilahnya tangan Hmm. kosong lah ya, tidak bawa uang. Begitu sampai di Madinah, Rasul suruh istilahnya tijaro ya, tijaro itu berdagang, berdagang dalam hal-hal yang dibolehkan oleh syariat ya. Jadi, contoh jadi broker kah, atau jualan apa kah, langsung dilakukan. Jadi wah lama-lama akhirnya jadi orang kaya juga di situ Abdurrahman bin Auf gitu loh. Hmm. Jadi semua sahabat di Madinah itu berusaha bagaimana apa yang Rasul katakan disuruh berdagang kah, disuruh beternak atau memelihara unta langsung dilakukannya itu insya Allah mencukupi menggantikan itulah ya hikmah di balik pelajaran hijrah ya. Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik kepada mereka. Padahal harta mereka di Mekah itu masih banyak gitu loh. Hmm. Nah gitu. Terus ya, terus apa lagi dari hikmahnya dari peristiwa hijrah itu? Nah dan juga sebenarnya siapa sih yang tidak ingin kebalik ke kampung ya, ya kan? Ke rumah tempat kelahirannya Rasul pun ingin, sahabat ingin. Jadi setelah hijrah pun Rasul itu banyak mengalami tantangan dakwah ya. Itu pun Rasul ketika sampai di Madinah itu langsung mengirim utusan. Pokoknya Rasul itu berpikir bagaimana supaya dakwah Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia ya. Dan waktu saat itu begitu Rasul hijrah ke Madinah, tantangan dakwah itu musuh-musuh itu tidak hanya datang dari kaum kafir Quraisy. Rasul mengirim utusan beberapa utusan ke istilahnya kalau sekarang dibilang tuh negara adidaya lah ya. Seperti kalau yang dulu di zaman Rasul itu ada Bizantium itu Romawi satu itu di bagian barat Jazirah Arab dan di sebelah kanan ada di sebelah timur ada Persia. Nah itu Rasul langsung mengirim utusan tuh. Padahal bisa kita lihat ya di situ Rasul masih istilahnya belum mengumpulkan kekuatan yang begitu banyak tapi Rasul sudah yakin ya oh, kalau lo suruh ini sampaikan aja apa yang lo perintahkan sudah sampaikan aja karena kalau bagi kita di sisi kita Muslim kalau dari sisi manusiawi kita menganggap bahwasanya dalam peperangan itu harus menang jumlah dan kualitas. Iya kan gimana Kak Cindy? Ya, ya, ya. Ya. Nah, tapi kalau dari sisi Islam Allah melihat itu sebenarnya yang membuat kalian menang itu bukan dari sisi jumlah tapi apakah Allah itu ridho gitu loh. Kamu memenangkan peperangan atau tidak. Nah, jadi tidak peduli kalau Allah suruh dakwah ya dakwah udah gitu. Nah, nah kita tahu sendiri bahwasanya banyak peperangannya kaum muslim itu yang dimana itu semuanya ya insya Allah kalah jumlah ya kayak perang Badar itu sendiri 100 lawan 300 gitu kan jadi buktinya menang juga ya, itu membuktikan bahwasanya eh, kemenangan kaum muslim itu bukan berdasarkan jumlah tapi menurut Allah ini ridho kan ya apa kamu menang apa enggak gitu enggak keridoan Allah terhadap kita ya gitu aja terus apa lagi ntar lu kalau dari ntar. Apa ini? Ya Apa ini? mungkin itu aja sih Kak Cindy. Soalnya gimana ya, apalagi ya Apa ini? Dipikirkan dari dulu, peristiwa hijrahnya dipikirkan Rasul. dulu, dipikirkan dulu. Berarti kan tadi hikmahnya ya kan. Berarti kalau Ya, secara garis besar Rasul dan para sahabat itu ketika hijrah, proses hijrah itu kan sudah jelas kemarin dijelaskan Kak Ari. Nah, ketika sudah dalam Madinah atau menepati Madinah, ya, Rasul dakwahnya justru semakin kencang ya. Kalau bisa dibilang itu betul betul semakin deras. betul Dengan dalam betul. tujuan yang terutama waktu di Madinah itu kan ada dua kabilah yang dibilang kabilah terkuat lah ya kan. Nah, kabilah tersebut itu Iya betul adalah Aus dan Khazraj. Nah, tidak betul. bahkan ada sebuah kisah di salah satu buku yang pernah saya baca. Baca, ntar dulu ya, ada suara kucing peliharaan. Nah, yang pernah saya baca di Oke. salah satu buku itu ada mengatakan bahkan
tidak ada satu pintu pun yang tidak terketuk oleh dakwah Islam. Nah, itu yang sangat luar biasa ya. Yang dimana Iya betul. dan luar biasanya apa ya, penerimaan yang terjadi oleh kaum Bani Aus ataupun Khazraj itu tidak berbeda dengan yang terjadi di Mekah gitu loh. Nah, ini mungkin salah satu hikmah juga ya kalau saya bisa bilang hikmah karena hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Bahkan di sana dakwah itu tidak mengalami sebuah penyiksaan, penganiayaan atau apa ya, persekusi yang luar biasa ketika Rasul dan para sahabat itu berdakwah di Mekah. Nah, ini Hmm. mungkin bisa menjadi salah satu hikmah yang tadi dijelaskan oleh Kak Rijal, proses dan mungkin juga hikmahnya yang terbesar adalah saat itu Rasul mendirikan pertama kali ya kalau bisa dibilang suatu institusi Iya atau ini. negara ya kan tadi yang dijelaskan Kak Rijal Hmm. jelas tuh ya. Iya. Rasul mendirikan sebuah institusi negara yang dimana Rasul sebagai kepala negara yang mengepalai seluruh umat Islam untuk mensiarkan agama Islam ini lebih luas lagi. Nah, tadi contohnya yang Betul. dijelaskan juga sama Kak Rijal adalah mengirim surat ke beberapa negara atau apa ya, wilayah. Kayak tadi ada Romawi dan Iya. Persia pada saat itu yang menjadi dua kekuatan Iya. raksasa yang terbesar. Nah, sangat luar biasa begitu loh. Jadi, kalau saya bisa bilang hijrahnya Rasul itu memang sudah suatu perintah yang Allah berikan dan di dalam perintah tersebut ada suatu hal yang sangat luar biasa. Tadi Kak Rijal ada mengutip salah satu ayat, tadi saya sedikit buka, itu kalau tidak salah surat Al-Baqarah ayat 216. Sebenarnya ayat tersebut terkait perihal ketika kita mau berperang atau jihad. Nah, Iya tadi betul yang berperang. disampaikan Iya adalah ada apa? hubungannya. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi itu tidak baik bagi Allah, Padahal atau sebaliknya. Nah, betul. itu juga proses hijrah. Banyak yang tadi Betul. dibilang Kak Rijal, kayak Abdurrahman bin Auf ya, kita tahu kekayaannya luar biasa di Mekah, Kak Rijal ya. Ditinggalkan Iya begitu betul. saja, ya kan? Kalau kita sebagai manusia, Hmm. itu tidak baik bagi diri kita lah, meninggalkan harta jeripaya yang sudah kita cari selama berapa tahun, terus kita tinggalkan begitu saja. Mungkin kita tidak terima kan, tapi di situ Iya. Allah justru menggantikan dengan sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak salah, Hmm. Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan salah satu saudagar terkaya di Madinah. Tapi saya lupa namanya. Nanti mungkin teman-teman bisa Hmm. bantu cari sendiri ya ceritanya atau siapa orang tersebut. Nah, jadi kalau saya tangkap tadi hikmah yang disampaikan atau materi yang disampaikan Kak Rizal adalah bagaimana dakwah yang justru di Mekah itu terhambat, ibaratnya nih ya, terhambat, tidak berkembang, justru ketika tadi Rasul pindah ke Madinah, justru semakin Iya luas, bahkan jangkauannya dan cangkupannya itu luar biasa gitu betul. loh. Ibaratnya seorang Rasul Hmm. yang baru mendirikan institusi negara sudah berani menyurati dua kekuatan raksasa pada saat itu, ya kan? Kalau Kak Rijal Betul. mungkin contohnya Kak Rijal nih, Kak Rijal di sebelahnya preman, preman pasar, sebelahnya Hmm. preman kampung. Disuruh suratin, Hmm. kalian dosa jadi preman, tobat aja, ikut sama aku. Kira-kira berani nggak? Dan Kak Rijal posisinya orang Ditebas Pak. baru di situ, baru pindah, nggak Ditebas kenal Pak. sama sekali. Langsung angkat senjata dia. Nah, langsung angkat senjata kan? Pasti mungkin dia ngomong, Iyalah. lu tuh siapa? Kamu baru pindah hari Iya. ini, kamu baru datang ke tempat saya, Betul. kok langsung merintah-merintah saya suruh tobat. Nah, itu kan kalau kalau bahasanya kita. Nah, itu Iya ibarat. jadi sebenarnya yang disampaikan Kak Rijal sangat luar biasa pada malam hari ini. Jadi hijrah itu bukan hanya sekedar tadi apa berpindah ya Kak Rijal ya. Justru Iya apa berpindah. tadi berpindah dari kemaksiatan justru menjadi sesuatu yang lebih baik dan beramal soleh yang luar biasa. Kalau mungkin teman-teman pengen secara detailnya sama Kak Rijal, mungkin waktunya nggak cukup gitu loh ya Kak Rijal ya, karena mungkin sangat banyak Hmm. hikmahnya. Tadi yang menarik itu tadi Kak Rijal bilang ketika di Madinah itu kayaknya Rasul perang pertama bersama sahabat ya. Itu perintah perang pertama waktu Iya ketika di Rasul di perang Madinah ya Kak perang Rijal ya, Badar. betul ya? Iya. Iya. Perang perang Badar itu anu Kasendi. Nah, Waktu dari heeh, kabilahnya siapa? Abu Sufyan. heeh, Kabilah heeh, Abu Sufyan baru dagang dari Damaskus kalau nggak salah. heeh. Itu dicegat oleh Rasul, tapi itu nggak sempat juga, sempat sempat melarikan diri juga. Oh, Dan situ Abu apa?
Abu Jahal dari kota Makkah sudah dengar bahwasannya kabilah Abu Sufyan ini kabilah dagang ini akan mau dijegat oleh Rasul ya kan. Iya. Karena itu di situ juga ada harta-harta dari sahabat-sahabat yang Rasul tadi kan. Jadi Oh, eh, oke. kata Rasul tidak apa-apa mengambil karena itu hak-hak mereka gitu loh. Dari situ juga Mm-mm. padahal itu juga tidak sempat dijegat oleh Rasul, itu sempat lolos juga kabilah dagang itu. Terus Heeh. juga begitu sudah mengumpulkan pasukan Abu Jahal dan para petinggi-petinggi kafir Quraisy ini, dia bilang padahal sudah ada yang menyuruh mundur loh itu. Siapa? Kalau nggak salah itu majikannya Bilal kalau nggak salah sudah bilang disuruh mundur. Kita kan sudah aman ini, kabilah Heeh. dagang juga nggak Rasul juga nggak dapat. Terus kenapa kita nggak mundur aja gitu loh? Buat apa kita berperang? Soalnya yang kita perangi di hadapan kita tuh tidak Mm-mm. lain adalah saudara kita sendiri, anak kita sendiri, keponakan kita sendiri. Dan di perang Badar itu memang terjadi anak yang membunuh bapaknya, paman yang membunuh keponakannya situ ya. Itu bisa dibilang perang saudara, tapi di situ tidak melihat seperti itu ya, karena ini antara orang muslim dan orang kafir gitu loh. Mungkin kalau di zaman sekarang kalau itu terjadi mungkin Mm-mm. dibilang orang Islam tuh teroris gitu loh ya. Orang Oke. Islam ini teroris, anak membunuh ayahnya sendiri, boh ngeri banget gitu kan. Iya. Padahal itu perintah Allah. Heeh. Dan di situ juga Abu Jahal eh, padahal sudah disuruh mundur, tapi Abu Jahal bilang jangan kita biarkan gitu loh. Mm-mm. Karena kalau kita tidak habisin sekarang, mereka akan makin menjadi-jadi. Dan itulah Rasul pun di situ di perang Badar itu berdoa ya kepada Allah Mm-mm. sebelum perang Badar itu terjadi. Ya Allah, kalau kalau kaum muslim kalah hari ini di perang ini, niscaya tidak akan lagi ada yang akan menyembahmu. Wah, di situ itu betul-betul doa yang istilahnya istilahnya Rasul betul-betul berharap lah ya sama Allah, yang menyerahkan segala istilahnya daya upayanya. Ya Allah, ini pasukanku sedikit gitu kan, Mm-mm. yang punya senjata sedikit, yang punya kuda sedikit, kita juga cuma punya istilahnya ikhtiar dan doa kepada ya Allah. Itu kalau kalau kita ini habis, kaum muslim ini habis, tidak ada Ya, lagi yang menyembah Allah. udah Nah, ada yang. coba bayangkan dia 100 dari pasukan muslim, dari kaum muslim cuma 100 Kak Sandy. Dibanding kafir Quraisy yang waktu saat itu adalah 300, kalau kalau nggak salah ya, di riwayat lain ada 313 kalau nggak salah. 1 banding 3, satu orang lawan 3 orang. Belum lagi satu orang ini misalnya anak-anak ketemu, itu pamanku, itu bapakku. Terus itu lagi omku, mau kebunuh semua kayak ini, ngeri kan kayak gitu. Gimana kalau menurut Kak Sandy, ya Ya, kan? ya, ya, ya. Nah, seperti itu Kak Sandy. Ini ada pertanyaan ini, Mm-mm. menarik juga pertanyaannya ternyata dari teman kita yang sedang live, sedang menyaksikan live. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita Warahmatullahi berhijrah, wabarakatuh. tapi kita masih melakukan perbuatan yang buruk, karena banyak yang salah memaknai kata hijrah ini. Contoh, saya sudah rajin sholat, sering puasa sunnah, sering sedekah, sudah menutup aurat. Nah, mungkin sampai sini kata hijrah menurutnya itu sudah Mm-mm. cukup. Bagaimana menurut Mm-mm. Kak Rijal, apakah cukup sampai perbuatan yang seperti di atas tadi yang disebutkan, atau ada lagi? Hah? Oh, ceritanya dia sudah hijrah nih, Kak Rijal. Ya, Sudah ya. rajin sholat, Terus? puasa, sunnah, sering Mm-mm. sedekah, sudah menutup aurat. Nah, tapi dia memaknai Mm-mm. itulah sudah hijrahnya dia. Tapi masih pacaran, masih Mm-mm. ribawi, terus masih durhaka kepada orang tua. Ini kayaknya bisa dikatakan hijrah nggak maksudnya itu? Nah, mungkin yang di pertanyaannya intinya dia itu bertanya, apakah sudah dikatakan hijrah kalau dia itu sudah rajin sholat, sering puasa sunnah, terus sedekah dan menutup aurat? Apakah cukup sampai di situ Tapi hijrahnya tapi Kak Rijal? tapi ada tapinya tadi ya, masih ada maksiat-maksiat kecil yang dilakukan ya. Bukan Maksiatnya maksiat sih tidak kecil juga ada. sih. Maksiatnya Bukan. tidak disebut. Oh, maksiatnya nggak ada. Iya, Oh, maksiatnya nggak disebut ya. Oke. maksiatnya tidak disebut. Nggak tahu maksiat-maksiat kecil kan, maksiat besar kita nggak tahu juga. Nggak mungkin dia sebutkan kan. Betul, betul, betul. Masa dia ngomong, Iya, saya sudah puasa sunnah, saya sudah sedekah, saya sudah menutup aurat. Tapi malam minggu saya masih pacaran. Kan nggak mungkin dia ngomong seperti itu. Nggak lucu dong kalau dia ngomong kayak iya. gitu ya kan. Intinya dia Nah, nanya, jadi ya sudah betul. dikatakan hijrah nggak seperti itu? Iya, bisa dibilang itu sudah teman kita yang bertanya tadi di live itu sudah hijrah, tapi jadi niat hijrah ini itu
karena Allah apa enggak ya, kayak gitu kan Ya. ya. Kita ini niat berpindah dari suatu tempat, dari suatu kebiasaan yang buruk atau dari sesuatu yang buruk menuju ke lebih baik, itu karena kita tuh ikhlas enggak mengharap ridho, kita ikhlas enggak melakukannya ini. Ya Hmm. aku lakukan hijrah ini karena Allah gitu loh. Ya. Kalau itu karena Allah, kita pasti akan ya itulah ya. Kalau kita berhijrah itu karena Allah, pasti kita akan melakukan ya semuanya lah ya, secara kafah, secara menyeluruh kan kayak gitu. Jadi ya mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Jadi ya udah, nggak ada lagi kata-kata ibaratnya kita masih melakukan ibadah tapi juga melakukan maksiat gitu. Itu sesuatu yang apa ya, bertolak belakang lah ya. Dengan Iya hijrah, kan, gimana Kak Cindy? dengan hijrah itu Betul, sendiri bertolak malahan ya. belakang kita. Ya, kita melakukan ibadah kepada Allah, cuma kita juga tetap lanjut maksiat. Nah, itu sesuatu yang bertolak belakang itu loh. Itu Oke. mungkin nanti hijrahnya bukan karena Allah gitu loh. Nah, Oke, oke, gitu. oke, oke. Paham, Terus paham, paham. betul betul. Berarti bisa dibilang Paham guys dia. awalnya perbaiki niat ya. Nah, jadi Mm-mm. yang bertanya ini bisa mungkin diperbaiki dulu lah niatnya. Namanya tadi kan kalau hijrah itu pindah Betul. dari satu tempat ke tempat yang lain. Istilahnya gini, misalnya saya Mm-mm. ini pengen hijrah. Awalnya saya suka main di Mm-mm. klub malam. Saya pengen hijrah ke masjid, ya kan? Berarti kan itu Mm-mm. totalitas dari pakaian saya, dari cara saya Mm. berbicara, dari minuman Betul. saya, makanan saya, tidak mungkin saya bawa ke Betul. masjid, ya kan? Kalau di klub malam kan tahu sendiri pasti minumannya Oh, yang betul. beralkohol, makanannya yang tidak halal, ya kan? Oh, Mm. terus interaksinya tidak Betul. halal, ya kan pasti haram. Terus aktivitas Betul. di situ tidak baik. Ya. Jadi yang dijelaskan Kak Rijal, ketika hijrah kita harus totalitas atau bisa dibilang tadi bahasanya adalah kafah, Betul. ya kan? Itu harus totalitas. Jadi ketika kita Mm. berhijrah dari tempat satu ke tempat yang lain, maka yang lama ini, tempat yang lama sebelumnya ini kita tidak perlu bawa-bawa lagi. Nah, jadi pertama perbaiki niat, Betul. yang kedua adalah secara menyeluruh, Mm. dan yang ketiga tambahan adalah memperbanyak ilmu, ya kan? Jangan sampai nanti memaknai hijrah, Nah, tadi itu. kan dia cuma sudah bisa sholat, dia sudah sholat, puasa sunnah, sedekah, tutup aurat, tapi masih pacaran. Sementara pacaran itu Mm. adalah zina. Nah kan, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Itu juga perintah dari Allah, Betul. tapi masih dijalankan. Oh ya. Nah, mungkin itu antara dia tidak tahu Iya. atau dia tahu tapi tidak melakukan. Kan itu Nah, aja iya. kayak Cindy ya. Makanya Di tadi kan antara dua itu aja dah. tadi Mm-mm. ada berapa? Niat, terus secara menyeluruh kalau pengen hijrah, terus yang ketiga adalah kita harus Mm-mm. memperbanyak ilmu. Mm-mm. Nah, dan yang keempat mungkin kita Betul. berkumpul dengan orang-orang yang sejalan dengan hijrahnya kita. Saya pengen hijrah menjadi orang yang lebih baik, rajin ke masjid nih misalnya. Ya berarti saya harus cari teman Betul. atau cari kelompok yang sering Iya. mengajak saya ke masjid. Iyalah. Bukan berarti mencari teman atau sahabat yang Kopi sering Tama Pak mengajak ke klub langsung. malam, ya kan? Ya kan? Nggak mungkin kan? Nggak sinkron gitu Iya, visi. langsung aja ke Kopi Tama. Heeh. Wah, itu langsung ke Kopi Tama, langsung Pemuda di-endorse Islam oleh cinta Kak Rijal masjid, ini. langsung aja. Iya, betul. Udah Jadi ya. itu ya jawabannya bagi teman-teman yang menanyakan pertanyaan tadi. Jadi kalau bisa dibilang perbaiki dulu niat. Yang kedua adalah kalau namanya hijrah itu harus menyeluruh, tidak boleh setengah-setengah. Yang ketiga adalah mencari tambahan ilmu terkait kita ini hijrah pengen hijrah yang seperti apa. Itu ilmunya harus dicari. Yang keempat adalah Betul. tadi terakhir Betul. adalah apa itu ya? Yang keempat tadi berkumpul dengan orang-orang yang sejalan dengan arah hijrah Betul. yang kita inginkan. Nah, jangan sampai salah. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Cukup ternyata. Kirain ada lagi. Kalau ada lagi nanti terlalu panjang malahan. Tidur kita. Sudah panjang. Iya. Jadi kesimpulannya tadi kan sudah saya jelaskan bahwa hijrahnya Rasul ketika di Madinah itu semangat atau girohnya itu semakin luar biasa. Terus bagaimana hikmah di situ? Yang pertama terjadi adalah perintah untuk berjihad. Sudah disuruh berdakwah, berjihad. Karena itu kayaknya ruhnya umat Islam adalah berdakwah dan berjihad ya, Kak Rijal ya. Ketika ingin berdakwah, Itu kita ya
Satu-satunya sih. Salah duanya. Pokoknya cara untuk mensiarkan agama Islam tuh Hmm, ya dakwah dan jihad Kak ya, Sandy. makanya Tidak saya lain bilang ya, kedua itu aja sudah. itu kayaknya seperti ruh Mm-mm. dari Islam gitu loh. Jadi orang yang memeluk Islam tuh harus Betul, siap betul. berdakwah dan siap berjihad. Nah, itu intinya kan. Mm-mm. Nah, jadi Betul. hikmahnya ketika Mm-mm. berarti bisa diambil kesimpulan tema malam hari ini kan setelah hijrah mau ngapain? Justru setelah hijrah itu Mm. kita justru semakin deras untuk melakukan amal-amal kebaikan. Deras sih ya. Dan enak banget bahasanya deras. Mungkin Mm. semakin semangat untuk melakukan amal soleh, ya kan? Dimana dulu Nah, kita, itu gini Kak Sandy. hmm, Itu dia sudah Kerajal tadi kasih kisi-kisi ya di awal hmm, tadi ya bahwasanya apa yang datang setelah hijrah. Apa sih yang akan saya lakukan setelah hijrah? hmm, Ini sesuatu yang bisa dibilang berat lah yaitu apa istiqomah ya istiqomah ya oke, stabkimu istiqomah. Nah itu betul, dia istiqomah dalam artian ini amalan yang saya lakukan ini makin hari makin bertambah atau makin berkurang berkurang. atau tetap aja nih statis nih ya Oke, kan gitu. betul, betul, betul. Yang namanya istiqomah tuh bisa dibilang kalau yang istiqomah tuh setiap hari ya bisa dibilang statis Minimal oke lah stabil kalau lah. bisa bertambah lebih baik Ya, stabil kalau bisa naik lebih baik tapi kalau hmm, turun jangan nah itu ya, bukan betul, istiqomah betul, namanya betul. kalau turun kan kayak gitu Ya, kan betul. bagaimana kalau kita bisa Mm-mm. lihat kan Rasul hijrah ke Madinah itu kan sesuatu apa ya keberhasilan dari dakwah dan jihadnya Rasul. Bagaimana pada saat itu Islam menjadi Betul. trending topik. Kalau bisa kita bahasakan sekarang itu viral ya kan. Di Mm-mm. mana-mana dikenal Islam itu siapa sih? Betul. Rasul Muhammad itu siapa sih? Nah, itu sampai Mm-mm. terkenal ya kan. Dan Betul. keistiqomahan para sahabat dan Betul. para pengikutnya Rasul pada saat itu menjadi buah dari aktivitas dakwah dan jihad yang dilakukan pada saat itu. Nah, jadi ada pertanyaan lagi Kak Sandy mau tanya Betul. apakah ada amalannya untuk hijrah dan gimana caranya kita bisa istiqomah? Amalan untuk hijrah. Emang ada amalan untuk hijrah Kak Rizal? Amalan untuk hijrah Amalan gimana ya? untuk hijrah. Kalau amalan untuk Amalannya gini, hijrah ya Bismika, sekarang gini, Bismika sekarang Allah, gini. takal apa ya? Yang bertanya ini Hmm? Ini dari sahabat kita yang menyaksikan live. Mungkin, yang halo? nah, yang bertanya ini mau hijrah kemana? Ke Samarinda kah? Atau mau ke mana kah? Ya kan gitu. Oh ya, Jadi oke. amalan yang kita lakukan setelah kita hijrah, kita kan perlu tahu juga. Kita ini hijrah mau kemana, hijrah Oh, mau ngapain gitu loh ya. Kan gitu Kak Cindy ya. oh, Kalau kita hijrah menuju ke arah yang lebih baik, menuju Islam, ya kita lakukan amalan-amalan yang dimana amalan itu sudah ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Contoh oke. sholat, apalagi puasa ya, Mm-mm. dakwah kan kayak gitu aja Kak Cindy ya. Ya, Heeh. mungkin saya Kalau bisa kita misalnya nih mau hijrah gimana? mungkin saya bisa analogikan kayak gini ya. Mungkin amalan ya, amalan. Dia Mm-mm. nanya amalan. Sebenarnya kalau bisa dibilang Mm-mm. amalan hijrah itu enggak ada sih. Tadi sebenarnya dari empat itu sudah disebutkan ya kan. Empat itu amalan hijrah itu gimana? Niat, Iya, ya kan? betul, Yang kedua betul, adalah secara betul. menyeluruh, Iya, ya kan? Ketiga itu mencari ilmu. Yang betul. keempat berkumpul dengan orang-orang yang memang sejalan Heeh, dengan arah hijrah kita. Jadi tidak ada amalan khusus kalau saya bisa bilang ya. betul. Tapi kalau mau dianalogikan hijrah Nggak itu ada. ibaratnya Hmm. kita seperti jalan ke suatu tempat. Misalnya gini, saya pengen ke kondangan, hijrah dari rumah saya ke Mm-mm. kondangan. Pasti kan saya menyiapkan Mm-mm. amplop, pakaian yang istilahnya Betul. sesuai dengan kondangan, ya kan? Sopan, gitu loh. Parlente. Ya Siap. kan? Tapi berbeda Mm-mm. ketika saya pengen hijrah dari rumah untuk melakukan aktivitas jogging. Nah, mungkin kan saya Betul. memixing nih. Yang ke kondangan saya Mm-mm. pakai untuk jogging, yang jogging saya pakai ke kondangan. Itu kan Betul. enggak sinkron gitu loh. Bisa dibilang kan itu Iya. bukan Yang suatu yang mungkin ya kalau dibahasakan ke Sandy itu eh amalan yang kita lakukan setelah apa yang kita niatkan dari jalan itu menyesuaikan kan gitu Kak Sandy ya. eh Ya. Ya seperti itu tadi kita mau kondangan ya pakai kondangan ya setelan setelan yang kita lakukan untuk berpindah ke tempat itu apa gitu kan nanti itu menyesuaikan dengan apa yang kita niatkan sudah kayak gitu aja lah mudahnya ya kalau kan mau niat nawai nawai kalau mau niat nawai itu ya udah lillahi ta'ala ya sudah nawaitu nggak bil usah yang niat. lain udah gitu aja sudah cukup Heeh. iya cukup Eh, sudah karena Allah ya sudah iya, intinya
Mm-mm. amalan untuk hijrah, kalau saya bisa bilang amalan untuk hijrah itu tidak ada. Tadi sudah disampaikan amalan Mm-mm. hijrah itu cukup 4 poin tadi itu ya. Kalau bagi saya ya, niat, Iya. secara Heeh. Mm-mm. menyeluruh, terus mencari Mm-mm. ilmunya, terus berkumpul dengan Mm-mm. orang-orang yang sejalan dengan arah hijrah kita. Itu amalan hijrah, Aja. ya kan? Sip. Insya Allah Itu tuh tidak poin akan sudah ke sini. Sip. terlaksana kalau kita menghilangkan salah satu dari ini. Saya pengen hijrah, ya kan? Mm-mm. Misalnya Mm-mm. contohnya tadi dibilang, ya jelas lah kalau kalau kalian pasti tahu kalau mau hijrah itu pasti menuju Allah. Iya, oke. Niatnya pertama karena Allah, ya kan? Niatnya Betul. sudah benar karena Allah. Terus yang kedua, Mm. totalitas enggak secara menyeluruh enggak ini hijrah kita karena Allah? Oke, benar. Mm-mm. Terus yang ketiga adalah eh, kita mau nggak mencari ilmu? Ternyata kita tidak mau mencari ilmunya, ya kan? Kita tidak mau mencari Betul. ilmu yang lebih lebih mengetahui tentang makna hijrah itu seperti apa, perjalanan hijrah itu seperti apa. Iya. Nah, itu maka tidak bisa kita lengkapkan gitu loh. Terus tapi dia Iya. berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ibaratnya kalau tadi kemarin kita itu ada bahas metode berpikir, maka komponennya itu harus klop gitu loh. Karena suatu saat, Iya, kalau betul. bisa kita bilang Kak Rijal ya, imannya seseorang itu kan naik Mm. turun. Jadi untuk Betul. iman itu tetap stabil, maka kita harus perbarui niat, perbarui ilmu yang Mm-mm. kita punya, terus perbarui teman-teman yang Betul. kita punya. Itu menjadi suatu mood booster lah, booster bagi kita untuk tetap istiqomah. Nah, tadi ada pertanyaannya, Betul. gimana caranya kita bisa istiqomah? Istiqomah itu bisa kita lakukan kalau kita terus-terus mengulang. Tapi memang berat. Tadi Betul. bilangnya Kak Rijal kan, istiqomah itu memang paling berat. Berpindah itu, Mm-mm. kalau bisa bahasanya dibilangkan, meraih sesuatu itu mudah, tapi mempertahankan sesuatu itu lebih sulit. Betul. Ya, itu ya kalau bisa dibilang ya. Jadi Mm-mm. kalau mau Iya. gimana caranya kita bisa istiqomah? Jalanin dulu. Kita tidak akan pernah tahu Betul. istiqomah itu seperti apa kalau kita belum pernah menjalani, terus ingin menanyakan istiqomah seperti apa. Dia Betul. kalau mau istiqomah hijrah kepada Allah, ya tadi tadi 4 poin itu dipenuhi. Niatnya karena Allah, Iya. secara totalitas, terus yang ketiga mencari ilmu lebih banyak lagi, yang keempat adalah berkumpul dengan orang-orang yang sejalan dengan arah hijrahnya. Maka insya Allah istiqomah. Pertama, mungkin ada yang mengingatkan, ada yang terus menyampaikan kebaikan-kebaikan agar kita ini terus terisi diri kita. Karena kalau sendirian, itu nggak akan kuat kalau sendirian, Kak. Kak Rijal. Karena Dilan aja Betul. nggak Betul. berani Betul. sendirian. Rindu itu berat Betul. punya Dilan. Cukup aku yang Mm. merasakan, ya kan? Jadi kalau mau hijrah, monggo gabung ke Kopi Tama, bisa menjadi salah satu alternatif kita hijrah bareng, kita belajar bareng, kita memperbaiki diri bareng, kita berjalan bareng, dan itu insya Allah terus secara terus-menerus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau memang teman-teman ataupun yang penanya tadi, mohon maaf, kalau memang pengen tahu ilmunya, maka tidak ada ilmu tertentu atau amalan tertentu kita ingin hijrah. Dan bagaimana Kalau Kak untuk Rizal kasih tips sih, ya, boleh? kalau tips dari istiqomah itu sendiri kan kembali kepada diri kita ya. Ya. Karena pribadi setiap orang itu berbeda kan gitu Mas Mm-mm. India. Jadi Kak Rizal mengutip dari Ustadz Felix aja ya, yang tentang Oh ya, habits ya, habits. Habits. kebiasaan. Jadi apa sih yang membentuk habits kebiasaan Ya, kita itu? kebiasaan. Betul. Kalau Kak Rizal mengambil poinnya itu ya itu tadi practice dan repetition itu Oh, adalah praktis maksud praktis itu latihan latihan, kita ya, melakukan terus ya, dan repetition pengulangan pengulangan. lakukan itu Oke. ulang-ulang terus insya Allah kita Oke. akan terbiasa ya ya Oke. gitu. Nah, itu Mm-mm. tips. Nah, untuk sahabat tadi yang Tips menanyakan, aja. tipsnya seperti itu. Mm-mm. Ibaratnya apa? Melakukan praktis, latihan, dan repetition atau ulangan, Mm-mm. pengulangan. Nah, Iya itu bagus itu. betul. Kalau mau digambarkan Iya bagaimana ya, digambarkan itu gini seperti kasih kalau bagaimana binaragawan. betul sekali bagaimana seorang pelari itu bisa istilahnya lari dalam jarak 10 meter Ya, setiap kali dia lari itu detik apa istilahnya waktunya itu berbeda. ya, Pertama 10 detik, 9 detik itu karena dia terus mengulangi. Jadi akhirnya ya, betul. terbiasa. Jadi habitsnya dia Oh, gitu oh. cari sehingga dia jadi juara gitu lah Mas. Nah, sebenarnya kalau kalau saya mau ambil simpelnya, segala sesuatu yang kita Mm-mm. lakukan, segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu tergantung dari pola pikir kita.
Ketika pola pikir kita itu terus mengarah kepada sesuatu yang memberatkan diri kita, dalam artian begini, saya pengen hijrah nih, tapi saya ngerasa kok saya nggak ada temen nih. Maka kan di situ ada ganjalan-ganjalan yang harus kita perbaiki. Berarti kalau saya nggak punya teman nih, oh saya gabung komunitas deh yang bisa menemani saya. Oh ternyata di komunitas itu mengajarkan ilmu-ilmu yang kurang kita senang nih. Terutama biasanya Betul. ilmunya kurang pas dengan apa yang kita kita inginkan. Tidak usah keluar dari situ, tapi mencari ilmu yang lain di tempat yang lain. Nah, jadi Betul. sebagai bekal kita menambah wawasan yang menambah ilmu sebagai apa ya, penguat diri kita, ya kan? Betul. Kalau kita hanya ingin hijrah terus tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang justru membawa kita atau menghantarkan kita kepada sebuah hijrah yang kita inginkan, maka sangat mustahil bagi seseorang pengen hijrah ke tempat tersebut. Tadi saya contohkan kondangan Iya. dan jogging. Tidak mungkin orang Iya. pakaian kondangan menggunakannya di aktivitas jogging atau sebaliknya. Maka Betul. kita harus Betul. Betul. menserasikan atau menselaraskan, satukan bahasa, Iya, satukan menyesuaikan. frekuensi Betul. dengan diri kita. Kita ini pengen hijrah kemana? Oke, kita niat karena Allah. Terus aktivitas yang pengen kita lakukan seperti apa? Totalitas enggak? Ya kan? Terus kita pengen belajar Iya, nggak betul. mencari ilmunya? Jangan sampai kita terusan-terusan Betul. hanya pengen hijrah, tapi kita tidak mau sembari mencari ilmunya. Yang keempat, bergabung dengan Ngomong komunitas. doang. Ya, komunitas manapun yang dimana komunitas tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah gitu loh. Jadi sebenarnya Betul. tipsnya seperti itu aja. Tambahannya adalah kita disuruh melakukan habits untuk menumbuhkan habits, yaitu practice dan repetition atau latihan dan pengulangan sehingga terjadilah kebiasaan. Bisa karena Betul. biasa ya kayaknya. Bisa karena biasa. Iya, kita bisa karena biasa tuh. Bisa karena biasa. Apa ya? Terus tambahannya saat itu bisa karena mau. Kalau nggak bisa, ya nggak mau. Nah, itu dia. Titik. Bagus sekali kok. Ya, Kok kuatnya Kak Sandy mantap itu. oh Iya, iya kan? betul. Tadi kan bisa karena Mantap. biasa, ya kan? Kuat. Bisa karena mau. Kalau nggak bisa, ya karena nggak mau. Betul. Ya kan? Bayangkan kalau kita Betul. ilmuwan-ilmuwan itu uji coba itu berapa ratus kali. Kalau dia nggak mau uji coba, Saya. nggak bakal menemukan sebuah penemuan. Gitu aja intinya. Mungkin itu Betul. aja ya pada malam hari ini. Tidak ada lagi yang bertanya. Iya, Kak Sandy. Teman yang menyaksikan live. Oke. Mungkin untuk teman-teman, ini ada yang pengen disampaikan lagi sebelum saya closing, Kak Rijal? Oh, nggak ada. Kalau dari saya sudah cukup pun. Cukup ya? Quote dari Bang Sandy tadi mantap sudah. Oke, Quote sudah. saya. Keren sudah. Oke. Sip. Oke, sebelum saya tutup, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari kami berdua, mohon dimaafkan, karena di sini kami ingin menyampaikan sebaik-baiknya kepada teman-teman yang menyaksikan, tapi apa daya dari keterbatasan ilmu dan keterbatasan apa yang kami miliki, sembari kami belajar dan kami sembari menyampaikan apa yang kami ketahui, mungkin terjadi beberapa hal atau penyampaian yang tidak berkenan bagi teman-teman yang menyaksikan live streaming, mohon dimaafkan. Baik itu yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Kami hanya sebagai penyampai, kami hanya sebagai pelajar, kami pun sebagai seorang yang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kami terus belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Semoga teman-teman bisa menerima apa yang kita sampaikan pada malam hari. Intinya, jika kalian ingin hijrah, maka pilihlah hijrah yang terbaik di sisi Allah dan Rasul-Nya. Jangan karena semata-mata pacar saya, orang tua saya, atau gebetan saya, sama ya, pacar sama gebetan ya. Terus orang yang saya Sama. sayangin, ya kan? Pokoknya niat lillahi ta'ala, lakukan dengan baik, lakukan dengan tulus, lakukan dulu, jangan dipikirkan hasilnya, atau hasilnya jangan dipikirkan dulu, lakukan aja. Terjatuh, bangun lagi, itu sudah biasa. Jangan sampai kita kalah dengan seorang bayi ya. Seorang bayi ketika dia ingin belajar, jatuh berapa kali pun, dia akan berusaha untuk berdiri sehingga dia bisa lancar untuk berjalan. Contohnya anaknya Kak Rijal. Betul. Ya kan? Iya. Pernah Kak anaknya Kak Rijal itu begitu dia jatuh, dia abis itu tidak mau berdiri lagi. Justru dia tidak mau mencoba. Tidak kan? Justru dengan banyak benjol di kepala tuh lebih buat semangat dia. Akhirnya sekarang jalan lari malah. Hebat.
anaknya Kak Rijal itu melakukan kebiasaan atau habits, yaitu dengan practice dan Nah, repetition. Itu kuncinya. betul. Jadi jangan pernah merasa Betul, ragu. mantap. Jadi kita pun di sini sebagai pelajar, kita ingin selalu menjadi orang yang bermanfaat, intinya menjadi orang yang bermanfaat bagi teman-teman. Jadi kalau mungkin ada salah kata, sekali lagi mohon dimaafkan, karena kami pun di sini hanya menjiplak apa yang telah Allah dan Rasul-Nya berikan kepada kita, kita sampaikan sebaiknya, mungkin karena kefakiran kita, kelemahan kami berdua di sini, sehingga penyampaiannya kurang mantap gitu ya, mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk terus menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 dalam program Jati Diri Pemuda Muslim. Terus di hari Sabtu itu ada program Pemuda Harus Melek Fikih jam 9:15 bersama kakak-kakak ganteng yaitu Kak Zen dan Kak Ibrahim. Ini namanya duet maut atau pasangan emas dari Kopi Tama yang insya Allah terus berpasangan berdua dan tidak digantikan. Mantap. Ya, oke. Jadi Sip. itu aja. Mungkin terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Kak Rijal pada malam hari ini untuk bisa menyampaikan terkait tentang hijrah. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk yang berdiri sebagai host dan pemateri saat ini. Semoga itu menjadi nilai-nilai pahala di sisi Allah dan menjadi apa ya, Amin. beban lah atau minimal timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Kak Amin. Rijal atas waktunya. Saya Sandy sebagai host dan Kak Rijal sebagai pemateri mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi My wabarakatuh. Masjid. My adventure. Oke, terima kasih Kak Rijal. Saya live.